Halo semua, balik lagi dengan Kukles Hobi. Di video kali ini kita akan melakukan figur pre-order run-up episode ke yang 53 untuk figur-figur yang pre-ordernya di-announce di bulan Oktober, week 1 dan 2. Ini adalah list dari figur yang saya akan bahas di video ini. Ada 6 yang akan saya bahas, nanti kita akan lihat sama-sama. Tapi selain itu, ada figur-figur yang mungkin menarik buat kalian tapi saya nggak bahas. Saya akan taruh figur-figur tersebut di akhir video, jadi tonton videonya sampai habis ya. Langsung kita lihat aja figur pertama yang akan saya bahas. Dari Bocchi The Rock, kita lihat basisnya Keisoku Brand, yaitu Nendoroid Ryo Yamada. Di sini menurut saya, Nendoroidnya Bocchi The Rock itu menurut saya bagus-bagus. Dan untuk Ryo Yamada ini juga nggak kalah bagus. Di sini dia dapat bassnya, dan dia juga dapat face part dan grass ya. Jadi dari salah satu scene yang dimana dia bokeh, akhirnya dia mesti makan rumput. Di sini secara face part bagus, secara outfit juga sudah kelihatan bagus, dan bassnya pun di sini sudah kelihatan bagus. Dia dapat ada mic-nya juga. Jadi overall menurut saya dari segi parts ini sudah cukup menarik, dan dari segi penampilan pun menurut saya juga bagus. Jika kalian suka dengan Bocchi The Rock, jangan sampai miss out dengan ini ya. Dari Jujutsu Kaisen kita lihat Nendoroid Toji Fushiguro. Jadi Bapak Megumi ini perannya penting banget, terutama di flashback arc yang Hidden Inventory Premature Death. Di sini Nendoroidnya menurut saya juga sudah kelihatan bagus. Dia ada curse ya, yang inventory curse. Lalu di sini dia juga ada senjatanya, dan dari sisi face part dan outfit overall penampilannya si Toji ini juga sudah kelihatan bagus. Sama seperti Nendoroid Jujutsu Kaisen lainnya, si Toji Fushiguro ini base-nya juga ada customnya di sini. Kalian bisa lihat di situ ada logonya. Overall cukup menarik. Apalagi jika kalian sudah mengoleksi Nendoroid Jujutsu Kaisen, kalian jangan sampai miss out untuk si Nendoroid Toji ini ya. Masih dari Jujutsu Kaisen, kita lihat S-Fire Satoru Gojo seperti U-Scale. Ini adalah voice dia dari Blu-ray Volume 3 Limited Press Edition. Jadi ini based on itu dibikin figurnya dari Sega. Di sini menurut saya secara penampilan untuk Gojo Satoru sudah kelihatan bagus. Efeknya di sini seperti Red Lightning, menurut saya cukup oke lah ya untuk efeknya, nggak sampai gimana banget. Tapi untuk dari sisi muka, dari sisi pose, menurut saya ini sudah kelihatan bagus. Di sini kalian bisa lihat matanya juga kelihatan bagus, mukanya kelihatan bagus. Overall untuk figurnya sendiri, secara penampilan menurut saya cukup menarik. Jadi kalian boleh lihat jika kalian suka Satoru Gojo ya. Dari Atelier Ryza, kita lihat Resalin Stout Auto Ryza yang dress version seperti U-Scale by Wonderful Works. Jadi ini based on looknya si Ryza dari salah satu episode dari animenya, kalau nggak salah dari episode 7. Jadi ini posenya adalah original pose. Jadi dia pakai dress di sini. Menurut saya di sini Ryza sudah kelihatan bagus, dan karena ini seperti U-Scale, jadi size-nya menurut saya cukup oke juga. Dari sisi penampilan, menurut saya kelihatan menarik. Pose juga sudah kelihatan bagus. Di sini dressnya kelihatan bagus, secara warna pun bagus, dan sculptingnya dari detail-detail dressnya menurut saya cukup menarik. Jadi jika kalian suka Ryza, menurut saya figur ini akan menarik buat Anda ya. Dari Frieren Beyond Journey's End, kita lihat dua figur, Frieren dan Fern Madhouse Design Coco Anime Anniversary Edition seperti U-Scale. Ini adalah dua figur yang terpisah, tapi ada option untuk kalian bisa beli dua figur ini menjadi satu bundle. Di sini figurnya menurut saya sudah kelihatan menarik. Untuk Frieren dan Fern, dua-duanya memegang staffnya, pose mereka seperti lagi floating, dan base-nya menurut saya di sini cukup menarik. Ada blue crystal dan seperti ada outer ring-nya di situ. Menurut saya base-nya ini sudah cukup menarik. Jadi walaupun bisa dibeli terpisah, menurut saya lebih bagus jika dibeli bareng, karena menurut saya posenya menurut saya saling ini ya, cocok banget dua figur ini, dan secara penampilan sudah bagus baik untuk Frieren maupun Fern-nya. Menurut saya figur ini menarik. Dari Tensura kita lihat Tenitol Rimuru. Saya sering lihat Tenitol mulai banyak belakangan ini, dan Tenitol menurut saya lumayan menarik. Menurut saya bisa jadi alternatif buat Power Parade. Dan di sini untuk Rimurunya juga sudah kelihatan bagus. Di sini dia ada base-nya seperti water, base-nya di situ bentuknya, dan dia seperti menapak air, dan dia ada pedangnya juga, ada sarung pedangnya di situ. Dan di sini Rimurunya of course yang human form, bukan lagi slime form. Di sini menurut saya cukup menarik untuk figur Tenitolnya. Base-nya juga cukup bagus, dan dari sisi penampilan kalian bisa lihat sculptingnya pun sudah kelihatan bagus di sini. Jadi jika kalian belum pernah beli Tenitol dan kalian suka Tensura, kalian boleh coba lihat Tenitol Rimuru ya. Sampai sini aja untuk figur periode stand-up kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur-figur yang saya pilih? Saya mungkin sudah agak gitu sering upload,
karena memang jujurnya nggak ada figur yang saya bisa unboxing dari View. Karena dari Ami-Ami agak delay dikit karena mereka baru aja pindah gudang. Jadi figur-figur yang saya pre-order untuk yang dirilis bulan lalu baru aja dikirim. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi baru nyampe. Nanti saya langsung akan unboxing dari View. Dan saya juga ada satu figur yang saya tunggu ya dari toko lokal akan datang mudah-mudahan segera. Itu adalah SAF Guts. Jadi kita tunggu figur-figur tersebut datang dan saya akan lanjut unboxing dari View lagi. Gimana menurut kalian untuk figur yang saya pilih? Mudah-mudahan menarik dan untuk figur-figur yang menarik buat kalian, tapi saya nggak bahas, saya akan taruh figur-figur tersebut habis ini, jadi nonton videonya sampai habis ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Ditunggu ya untuk next unboxing and reviewnya. I will see you in my next video. Bye-bye.